Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang hakikat, proses, dan sifat Kristus. Nah, Kristus dalam bahasa Yunani yaitu Kristos yang artinya diurapi. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, Kristus yaitu Mesia. Nah, di sini kita akan melihat dua makna yang diurapi, yaitu benda dan orang. Nah, makna benda adalah dikhususkan, sedangkan makna orang adalah diurapi. Maka kalau kita lihat Tuhan Yesus itu dikhususkan dan ditetapkan sebagai juru selamat dalam bisa kita lihat dalam kitab Yohanes 6 ayat 27 berbunyi, usahakanlah makanan yang tetap untuk hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab itu telah dimeteraikan Allah Bapa. Nah, ayat ini bisa kita lihat dari ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus mencari hidup yang kekal dan berfokus pada ajaran Yesus Kristus. Nah, sebagai sumber yang sejati. Dan kalau kita lihat dalam kitab Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Nah, ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus yang dianggap sebagai Mesias atau penyelamat oleh umat Kristen. Dan masih ada beberapa ayat lagi yang bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat ini merujuk kepada pentingnya Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan rohani menurut pandangan kita sebagai orang Kristen. Nah, di dalam konteks ini percaya pada Yesus Kristus dianggap sebagai satu-satunya cara untuk dapat diselamatkan. Dan dalam ayat kitab Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari ayat ini sudah kita lihat bahwa menyampaikan menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapa dan keselamatan yang kekal. Nah, dengan kata lain, Yesus adalah jalan yang harus diikuti oleh orang percaya untuk mendekati Allah dan mencapai kehidupan yang kekal. Ayat ini mencerminkan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dan membawa mereka ke dalam kebenaran dan kehidupan yang abadi. Nah, kedua ayat ini juga mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa keselamatan dan hubungan dengan Allah hanya dapat dicapai melalui iman dalam Yesus Kristus. Ayat ini adalah dasar atau ayat ini adalah yang menjadi dasar keyakinan Kristen tentang jalan menuju keselamatan dan hubungan dengan Tuhan. Kita lihat dalam Matius 11 ayat 2 sampai 3. Ayat ini menjelaskan tentang orang pertama yang memberikan kesaksian tentang Kristus, dan di dalam Yohanes 1 ayat 29 juga ayat ini mempromosikan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang kita akan melihat proses pekerjaan yang ditolak oleh orang Yahudi dalam pelayanannya Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 25, 35, ayat 37 dan sampai 38. Nah, tetapi dalam Matius 11 ayat 4 sampai 5, Tuhan membuktikan kemesiasannya kepada kita, yaitu yang pertama, bukti dari kemesiasannya adalah pekerjaan yang membuktikan. Nah, yang kedua, kehidupan yang membuktikan. Nah, kehidupan yang membuktikan ini bisa kita lihat dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan sampai kenaikan. Kemudian pernyataan Bapa. Nah, Bapa menyatakan bahwa Kristus adalah Yesus. Kemudian dengan kesaksian malaikat. Nah, kita masuk dalam sifat Kristus. Sekarang kita akan melihat bagaimana Logos menjadi Kristus, yaitu Kristus yang diurapi, Yesus juru selamat. Tapi sebelum itu ia adalah anak Allah. Nah, pribadi atau Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah Logos. Nah, Logos ini adalah firman.
Ini waktu Yesus berada di surga. Yesus dikhususkan atau diurapi untuk ditetapkan menjadi juru selamat. Jadi dia harus jadi manusia. Nah, kemudian dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, kemudian ayat 6 sampai 7. Nah, kenosis. Nah, kenosis ini adalah Yesus adalah Allah yang bersejati. Dia harus berkenosis, artinya dia Allah, tetapi secara mentalitas ia tidak menggunakan kapasitasnya sebagai Allah. Ini semua untuk kepentingan pekerjaan keselamatan. Kenosis itu ia membatasi kemampuannya sebagai Allah secara sadar. Nah, inkarnasi adalah Tuhan Yesus mengambil rupa manusia. Allah yang tak terbatas mengambil rupa manusia yang tak terbatas. Kata ini dari theontropos. Nah, Allah adalah manusia 100% benar-benar manusia. Nah, Allah dan manusia 100% dalam kesimpulan. Nah, pandangan Kristen, Kristus memiliki hakikat proses dan sifat yang sangat penting. Hakikat Kristus dianggap sebagai juru selamat dan Mesias yang memiliki makna sebagai yang dikhususkan dan yang diurapi. Keyakinan dalam Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan rohani dan hubungan dengan Tuhan adalah prinsip dasar dalam iman Kristen. Proses Kristus. Nah, proses pekerjaan yang membuktikan kemesiasan Kristus termasuk pekerjaan kehidupan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, selain itu, pernyataan Bapa dan kesaksian malaikat juga menjadi bukti kemesiasan Kristus. Dan sekian dari yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Haleluya.